Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih di bab pertama, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di mana ini adalah pertemuan ketiga. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silakan tonton video sebelumnya, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua, sehingga bisa nyambung pembahasannya dengan pertemuan ketiga ini. Adapun pembahasan dalam video kali ini, yang pertama adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ya. Terus juga yang kedua adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itulah ketiga pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, ya. Baiklah, langsung kepada pembahasan. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya apa? Yaitu kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini dapat disebabkan dari program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau kita lihat penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu dari beberapa faktor, ya, penyebabnya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal pertama adalah sikap egois. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain, ya. Yang selanjutnya adalah rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Rendahnya kesadaran ini bisa dalam berbentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban dari warga negara. Nah, yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Nah, sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Nah, pada sejatinya setiap manusia atau setiap orang itu pasti ingin dihargai dan dihormati. Jadi pesan dari saya untuk melakukan ini supaya kita selalu dihargai dan menghormati, tolong hargai dulu orang lain sebelum kita mau dihargai oleh orang lain, dan hormatilah orang lain sebelum kita mau dihormati oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu yang pertama adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Maksud dari ketidaktegasan aparat hukum ini yaitu aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatan itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan yang selanjutnya adalah adanya kesempatan. Nah, maksud dari adanya kesempatan ini sebagai contoh misalkan terjadinya sebuah korupsi. Nah, terjadinya sebuah korupsi itu karena mereka memiliki kesempatan, gitu ya, kesempatan karena mereka menjadi penguasa,
menjabat, sehingga mereka ada waktu untuk melakukan kesempatan pencurian barang hak warga negara atau barang kekayaan dari warga negara tersebut ya. Yang selanjutnya adalah mininya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat sosialisasi secara langsung atau sosialisasi secara tatap muka ini dari pemerintah itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi kalau dari pusat langsung ke daerah itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, karena kalau kita lihat perjalanan menuju desa itu mungkin menjadi salah satu penghambat dalam sosialisasi itu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang sosialisasi peraturan dari pemerintah itu mungkin sudah berjalan ya, karena dengan adanya dari faktor sosial media itu ya, dari internet itu sosialisasi itu mudah sekali sampai ke pelosok-pelosok, kalaupun pelosok-pelosok itu sudah ada sinyalnya. Kalau tidak ada sinyal, mungkin itu akan menjadi penghambat sosialisasi peraturan dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, maksud dari penyalahgunaan kekuasaan ini ya, di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya apa dalam masyarakat? Yaitu adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Nah, bayangkan para penguasa yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Terus juga ada terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Terus juga ada aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Terus juga kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan dalam pemerintah. Terus juga yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif pun memberikan pengaruh yang negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Adanya ketentuan, pernah mendengar terjadinya kasus penculikan, atau kita tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Nah, kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai dengan aturan, tentu saja akan terjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Bahasan yang kedua yaitu tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Kita tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga kita pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu pelanggaran atau golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan ya. Nah, yang pertama tadi adalah angka putus sekolah yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah angka putus sekolah yang sangat tinggi ini banyak faktor sih sebetulnya kalau kita kaji, misalkan dari faktor keluarganya itu ya, terus faktor dari dorongan dari misalkan dari tempat tinggalnya itu ya, sehingga mereka itu motivasi untuk sekolahnya atau motivasi untuk pendidikannya itu masih kurang. Yang selanjutnya adalah proses penegakan hukum yang masih belum optimal. Nah, maksud dari ini yaitu misalkan masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terjadi para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi gitu ya. Jadi masih tumpul ke atas tajam ke bawah. Yang selanjutnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal pada pasal 27 ayat 2 ya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan yang selanjutnya adalah makin merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dan rumah tangga dan sebagainya. Padahal
HAM ini sudah diatur pada pasal 28A sampai dengan pasal 28Z Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 1945. Yang selanjutnya adalah masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan ya. Terus juga ada pelanggaran terhadap hak cipta. Nah, maksud dari pelanggaran hak cipta itu misalkan peredaran PCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Nah, contoh-contoh tadi yang diutarakan yaitu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban warga negara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita akan mengetahui contoh-contohnya apa saja itu tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kita tentunya sering membaca slogan orang bijak taat pajak. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Nah, kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti apa, yaitu taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Terus juga, pada kenyataannya saat ini masih banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Nah, contohnya dari yang sangat sederhana sampai yang berat. Di antaranya yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Nah, itu terlihat sederhana padahal itu sangat luar biasa dampaknya gitu ya. Yang selanjutnya adalah melanggar aturan berlalu lintas. Misalnya tidak memakai helm mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan sebagainya. Terus juga ada merusak fasilitas negara. Contoh dari merusak fasilitas negara, contohnya adalah mencoret-coret bangunan milik umum, terus juga merusak jaringan telepon. Terus juga yang selanjutnya adalah ada contohnya tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya apa? Yaitu mangkir dari kegiatan Siskamling atau sistem keamanan lingkungan. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.